Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Nur Fatima dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan moral. Secara kebahasaan, perkataan moral itu berasal dari ungkapan bahasa Latin yaitu mores, yang merupakan bentuk jamak dari perkataan mos yang berarti adat atau kebiasaan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Istilah moral itu biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai yang dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak, atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Moral adalah suatu aturan atau tata cara hidup yang bersifat normatif atau mengatur dan mengikat yang sudah ikut serta bersama seiring dengan umur yang terus berjalan. Sehingga titik tekan moral adalah aturan-aturan normatif yang perlu ditanamkan dan dilestarikan secara sengaja baik oleh keluarga, lingkungan pendidikan, kemudian komunitas-komunitas lainnya yang bersinggungan dengan masyarakat. Kemudian perkembangan moral itu adalah perubahan penalaran perasaan dan perilaku mengenai standar mengenai benar dan salah. Perkembangan moral itu memiliki dimensi intrapersonal yang mengatur aktivitas seseorang ketika dia terlibat dalam interaksi sosial, dan dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik. Perkembangan moral itu berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada peran orang tua dalam perkembangan moral anak. Manusia adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak akan lepas dari lingkungan kehidupan sosial yang penuh dengan nilai, peraturan, dan norma. Nilai, peraturan, dan norma tersebut sangat diperlukan manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang jika dilakukan itu akan mendapatkan balasannya, dan mana yang tidak dilakukan itu tidak dapat balasannya. Keluarga itu memiliki peran utama dalam mengasah anak di segala norma dan etika yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat, dan budayanya dapat diteruskan dari orang tua kepada anaknya dari generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Kemudian orang tua itu sebagai pemimpin sekaligus pengendali sebuah keluarga itu dipastikan memiliki harapan-harapan atau keinginan-keinginan yang hendak dicapai di masa depan. Kemudian harapan dan keinginan tersebut ibarat sebuah cita-cita, sehingga orang tua akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai hal tersebut. Berlaku pula terhadap anak-anaknya. Para orang tua itu dipastikan memiliki harapan-harapan terhadap anaknya yang dilahirkan dan dibesarkan. Kemudian untuk menciptakan moral yang baik bagi anak adalah dengan menciptakan komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak, karena itu akan menjadi modal penting dalam mengembangkan dan membentuk moral anak. Kebanyakan ketika anak itu beranjak remaja dan dewasa, mereka itu tidak mengingat ajaran-ajaran moral yang diakibatkan tidak adanya ruang komunikasi dialogis antar dirinya dengan orang tua sebagai guru pertama yang mestinya terus memberikan pengajaran moral. Jadi titik terpenting dalam membentuk moral adalah lingkungan sekitar. Setelah itu lingkungan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat, lingkungan sosialnya. Namun ketika di lingkungan rumahnya itu sudah tidak nyaman, lingkungan keluarganya sudah tidak nyaman, biasanya anak itu akan memberontak ketika berada di luar lingkungan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, kewajiban orang tua yaitu membina interaksi komunikasi yang baik dengan sang anak agar masa yang akan datang itu ketika mereka memiliki masalah akan meminta solusi dari masalah yang mereka hadapi, bagaimana baiknya kepada orang tua. Tuh.
karena keluarga juga merupakan lingkungan sosial pertama dan utama bagi tumbuh kembangnya anak. Anak itu akan berkembang optimal apabila mereka mendapatkan stimulasi yang baik dari keluarganya, lebih utama sih dari kedua orang tuanya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.